Podcast, kembali lagi bersama kami di part 1 Seminar Parenting. Sebelum kita mulai videonya, yuk kita kenalan lebih dahulu dengan dosen pembimbing kami, Ibu Dr. Yuliani Nurani MPD. Sekaligus kita juga akan berkenalan dengan kakak-kakak mahasiswi praktik pengalaman profesi PG PAUD FIP UNJ. Ada Kak Nada, Kak Jessica, Kak Nabila, Kak Fajar, dan Kak Hani. Kali ini kita akan membahas tips dan trik menanamkan disiplin positif dalam perspektif keterampilan hidup anak usia dini. Yuk kita simak videonya. Baik, ini adalah tentang penyaji, yaitu narasumber utama kita. Ada Ibu Dr. Yuliani Nurani MPD dengan nomor ponsel 081181610607. Beliau adalah seorang pedagog, peneliti pendidikan, serta penulis buku. Selain itu, beliau juga merupakan dosen S1 PG PAUD FIP dan mengajar di S2 serta S3 PAUD Pendas Pasca Sarjana di Universitas Negeri Jakarta. Beliau sudah menempuh pendidikan S1 Psikolog Pendidikan, S2 Teknologi Pendidikan, dan S3 Teknologi Pendidikan PAUD. Moto hidup beliau yaitu berilmu dan berbagi. Nah, jika sudah kenal dan sayang, selanjutnya mari kita simak pemaparan materi dari Ibu Dr. Yuliani Nurani MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Hani, mahasiswa cantik, salah satu mahasiswa terbaik saya, begitu. Hari ini mereka tampil berlima dan luar biasa sekali ya, gitu. Mereka sedang praktik pengalaman profesi dan mereka juga sedang diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber pendamping. Ibu dan Bapak serta mahasiswa sebagai calon ibu dan ayah masa depan, hari ini kita memiliki materi tentang seminar parenting yang judulnya luar biasa loh, Tips and Trick menanam disiplin positif dalam perspektif keterampilan hidup anak usia dini. Dan saya bangga tadi mahasiswa saya sudah memulai segala sesuatunya dengan disiplin, gitu ya. Jadi kami tadi memulainya tepat waktu, tidak tunggu-tunggu karena memang disiplin itu penting, gitu ya. Jadi disiplin itulah yang membuat kita semua menjadi manusia yang taat aturan, dan aturan itu akan mengatur hidup kita yang teratur akan membuat kita sukses dalam hidup ini, bahagia di dunia, di akhirat insya Allah masuk surga. Amin. Gitu ya. Oke. Baik, ibu-ibu semua dan bapak, serta mahasiswa sebagai calon ibu dan ayah masa depan, kita akan bicara tidak langsung kepada disiplinnya sendiri, disiplin positif, tapi kita akan mulai dengan bahwa disiplin itu merupakan bagian dari keterampilan hidup pada anak usia dini. Dan di dalam pendidikan anak usia dini, kita mengenalnya dengan istilah kurikulum, gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membangun kurikulum untuk pendidikan anak usia dini terkait dengan disiplin. Pertanyaan pertama kita tentunya, apa sih keterampilan hidup itu? Life skill itu apa? Self-help skill itu apa? Kalau life skill bicara tentang keterampilan hidup, maka self-help skill bicara tentang kemampuan untuk menolong diri sendiri. Kita lihat nih, ini adalah definisi dari keterampilan hidup. Ya, pendidikan yang memberi bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada peserta didik tentang apa saja? Tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari, salah satunya disiplin, agar bersangkutan dengan mampu, sanggup, dan terampil menjalani kehidupan ini. Ya, menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya
untuk di masa yang akan datang. Anak-anak usia dini yang sudah diajarkan tentang bagaimana melaksanakan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk keterampilan hidup yang dibutuhkan, maka di masa depan mereka menjadi orang-orang dewasa yang juga terampil mengatur dirinya dan mengatur orang lain. Ya, jadi kalau kita belum bisa mengatur, memiliki keterampilan hidup untuk diri kita sendiri, maka jangan harap kita bisa mengatur dan membelajarkan tentang keterampilan hidup untuk orang lain. Begitu, ya? Oke. Ada 5 ranah tentang keterampilan hidup, dan 5 ranah tentang keterampilan hidup ini dicanangkan oleh WHO. Ya, WHO adalah World Health Organization. Ini adalah Badan Dunia untuk Kesehatan, gitu ya. Kemudian ini juga didukung oleh UNESCO. UNESCO itu adalah badan pendidikan yang melingkupi pendidikan yang terjadi di seluruh dunia, yang terjadi di semua negara. Sekarang ini kita sedang baru saja selesai G20 di Bali, dan kita bangga ya sebagai bangsa Indonesia bisa melaksanakan dan diberi kepercayaan untuk melaksanakan hal tersebut. Kita lihat keterampilan hidup ini adalah kemampuan perilaku positif dan adaptif yang mendukung seseorang untuk efektif mengatasi tuntutan dan tantangan selama hidupnya. Apa saja 5 ranah keterampilan tersebut? Yang pertama, keterampilan untuk mengenal diri sendiri atau kesadaran diri, self-awareness atau keterampilan pribadi. Jadi, kalau kita menemukan saat ini ada beberapa oknum orang tua atau orang dewasa, ortu atau ordes, yang seperti tidak mampu mengenal dirinya sendiri, di mana dia hidup, dengan siapa dia hidup, artinya dia semena-mena mau menang sendiri, mungkin pada saat usia dini, pada saat sekolah dasar, pada saat remaja, dia tidak diajarkan bagaimana punya kesadaran diri untuk mengenal diri, siapa aku. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ranahnya adalah keterampilan sosial, social skill. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak butuh orang lain. Ketika kita mengatakan butuh orang lain, maka kita perlu memiliki keterampilan untuk bersosialisasi. Namanya sosiabilitas. Untuk apa gunanya? Kalau kita tidak minta tolong, tentunya tidak dengan teriak-teriak, tapi dengan nada merayu, dengan kata-kata yang sopan, lembah lembut. Kalau tidak, orang lain tidak mau bantu kita. Begitu ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu adalah keterampilan untuk berpikir, gitu ya. Jadi thinking skill. Nah, keterampilan untuk berpikir ini juga menjadi suatu kemampuan yang dibutuhkan. Berpikir tentang apakah orang lain suka kalau kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai norma? Apakah orang lain lebih suka kalau kita melakukan kegiatan yang sesuai norma? Tentang norma, yes or no, gitu, tentang suatu norma perilaku tertentu, itu kan kita pikirkan terlebih dahulu. Oke, ini berperilaku baik, saya pikirkan ini baik, maka saya akan ikuti, maka saya akan jalankan. Tetapi menurut saya, biasanya gitu ya manusia itu ya, menurut saya tentang apa yang saya pikirkan, ini nggak boleh nih, ini dampaknya. Dan kita ajarkan itu sedini mungkin. Lalu berikutnya yang disebut dengan academic skill. Ya, untuk academic skill ini, keterampilan akademik, itu bukan hanya tentang calistung loh, bukan tentang baca tulis hitung, tetapi ada banyak kemampuan akademik lainnya. Misalnya, bagaimana keterampilan untuk
belajar itu menjadi bagian kebutuhan dari diri kita sendiri. Atau juga kita membelajarkan diri kita dan anak-anak untuk waktu belajar itu bukan tengah malam, tetapi waktu belajar itu mungkin kita pilihannya sesudah makan malam. Karena sesudah makan malam itu tubuh terisi makanan lebih sehat, sehingga otak lebih mudah untuk berpikir. Seperti itu. Ya, jadi salah satunya, banyak sekali yang lainnya. Dan yang kelima, ini adalah sesuatu yang penting yang kita sebut dengan keterampilan kejuruan, yaitu vocational skill. Di dalam usia dini, ini dikenal dengan istilah self-help skill, Ibu-ibu. Ya, jadi self-help skill itu apa? Keterampilan untuk menolong diri sendiri. Tadi saya mengatakan, hanya orang dewasa yang bisa membantu diri sendiri, baru dia bisa membantu orang lain. Ya, kita harus belajar. Oke. Berikutnya, kita akan mulai dengan keterampilan vokasional, self-help skill. Keterampilan yang kelima tadi. Kenapa kita harus memilih yang terakhir? Karena yang terakhir ini yang prioritas untuk diajarkan kepada anak-anak, ya, yang belum dewasa. Begitu ya. Jadi kali ini kita akan dua fokusnya. Mungkin untuk kali yang lain gitu kita akan fokus kepada keterampilan hidup lainnya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang keterampilan vokasional, self-help skill, dan keterampilan untuk menolong diri sendiri dan keterampilan sosial. Kita lihat definisinya, boleh kita baca sama-sama. Kemampuan menolong diri sendiri atau self-help skill penting dibelajarkan sejak usia dini, baik di kelompok bermain, taman kanak-kanak, SD awal, SD akhir, ataupun juga di masa remaja. Ya, untuk apa? Agar yang pertama, anak itu kita harapkan bisa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Siapa sih orang tua, orang dewasa yang tidak senang ketika anak itu sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri ketika mau ke sekolah. Jadi tidak lagi kejar-kejaran tuh gitu ya. Tidak lagi orang tua mengatakan, "Hayo cepat, ini waktunya sudah mau dekat, habis waktunya, terlambat nanti segala macam. Nanti kamu dihukum, nanti kamu kena pendisiplinan dari guru bla bla bla." Tetapi kita menyiapkan mereka untuk menjadi mandiri itu penting supaya ada kenyamanan pada diri orang tua sebagai orang dewasa. Nah, kemudian yang kedua disiplin gitu ya. Dan kami memilih disiplin positif. Nanti teman-teman mahasiswa yang berlima ini yang sedang praktik pengalaman profesi, kita dengarkan dari mereka. Mereka melakukan kajian akademik tentang disiplin positif. Kemudian saya bilang, jangan terlalu teoritis dong kakak-kakak, tetapi lebih kepada hal-hal praktis. Disiplin positif itu yang seperti apa? Supaya orang tua, ayah, ibu, dan calon orang tua bisa cepat gitu menangkap, oh disiplin positif itu, ya. Jadi nantikan penjelasan dari teman-teman mahasiswa. Lalu manfaat lainnya adalah bertanggung jawab. Ya, orang dewasa itu adalah orang yang bertanggung jawab. Kalau sejak usia dini mereka tidak diberi tanggung jawab, tidak dibelajarkan tentang bagaimana bertanggung jawab, ya kapan bisanya gitu ya. Jadi harus dikasihkan kesempatan. Berikutnya adalah agar anak-anak itu peduli terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Ya. Nah, ketika membelajarkan kemampuan untuk self-help skill, keterampilan menolong diri sendiri, anak itu perlu bimbingan dari orang dewasa, ordes, kalau saya bilangnya ortu dan ordes. Di sekitarnya, di rumah, di sekolah, dengan ada guru, kemudian di masyarakat, di lingkungan sekitar. Melalui apa? Melalui kegiatan pembiasaan sehari-hari gitu loh ya. Jadi anak akan terbiasa melakukan kegiatan dengan cara mereka sendiri. Jadi kalau tadi saya contohkan disiplin ketika bangun pagi,
dia harus sampai ke sekolah pukul 8, berarti kan anak-anak itu nggak bisa buru-buru kayak orang dewasa. Jadi dia butuh waktu 1 sampai dengan 2 jam sejak dia bangun. Kan prosesi pada saat pagi hari itu banyak ya. Jadi bangun, berdoa, kemudian ke kamar mandi, membersihkan diri, sikat gigi, kalau yang muslim wudhu gitu, kalau yang lain mungkin membersihkan sekaligus mandi dan sebagainya. Sesudah sholat gitu ya, kemudian mereka harus sarapan, setelah itu mereka akan pergi ke sekolah, kemudian pakai sepatu gitu ya, pakai baju udah duluan. Nah itu membutuhkan waktu, jadi nggak boleh buru-buru gitu ya. Jadi nanti pendisiplinan pun juga harus tahap demi tahap, step by step. Kemudian kita lihat, apa saja sih keterampilan untuk menolong diri sendiri atau keterampilan vokasional itu. Yang penting dibelajarkan pada anak usia dini. Yang pertama adalah menggunakan peralatan makan dan menyiapkan makan, eating. Dan ini bukan hanya untuk di Indonesia, Ibu Bapak, dan calon mahasiswa semua, gitu ya, calon orang tua. Jadi urusan eating, urusan bagaimana makan dan menyiapkan makanan itu penting. Kan makan itu kebutuhan dasar manusia. Coba bayangkan nih, mahasiswa sebagai calon ibu dan ayah masa depan, saya sebutnya begitu. Sekarang ada yang kos nggak? Hani sekarang kos ya? Iya Bu, saya nggak kos. Yang nyiapin makan siapa? Sendiri Bu. Yang menyiapkan minum siapa? Sendiri juga. Yang menyiapkan pakaian untuk dipakai siapa? Saya sendiri Bu. Nah, paling tidak ketika Hani kecil oleh ayah dan bundanya diajarkan untuk menggunakan peralatan makan dan menyiapkan makan, pada saat kos aman nih. Ada loh teman-teman mahasiswa, baik yang perempuan terutama yang laki-laki, itu ngerebus mie instan aja nggak tahu gitu. Jadi bingung karena dulu selalu dibantu, tidak diberikan kesempatan untuk masak sendiri dan sebagainya. Wah, gawat itu ya. Kemudian lainnya adalah keterampilan menggunakan dan melepas pakaian, dressing, gitu ya. Bukan hanya sekedar melepas pakaian, sebetulnya pakai sepatu, kemudian mengikat tali sepatu, memakai celana, rok buat perempuan, kalau laki celana. Belum lagi, lebih sulit lagi, kalau pakaian mungkin lebih gampang ya, tapi kaos dalam, gitu kan ya, kemudian celana dalam, CD, gitu kan, itu kan harus dilatihkan semua kepada anak-anak, gitu ya. Nah, kemudian keterampilan merawat diri sendiri atau disebut dengan grooming gitu ya. Bagaimana dia merawat diri sendiri, nyisir bisa enggak, berbedak bisa enggak gitu kan. Kemudian kegiatan-kegiatan lain. Lalu keterampilan praktis household yang lainnya dan toileting gitu ya. Jadi untuk bagaimana prosesi membantu kegiatan-kegiatan di rumah. Ada anak-anak remaja yang kalau disuruh nyapu gitu ya, megangnya tuh bingung, megang sapu tuh bingung. Saya kecil, Yuliani kecil, saya dibiasakan. Jadi saya tahu cara memegang sapu ijuk gitu ya, dengan sapu lidi gitu ya. Nada ketawa tuh, jangan-jangan Nada nggak bisa ya pegang sapu lidi ya Nada ya, nggak tahu caranya. Seperti itu. Oke, baik, kita lihat lagi yang lain. Nah ini kegiatan mencuci tangan ya, salah satu kegiatan yang ini sudah dilakukan pengembangan, ini namanya brosur atau leaflet. Jadi ini merupakan hasil penelitian longitudinal selama 3 tahun. Jadi Bu Yuliani dan tim itu mendapat dana dari pemerintah untuk 3 tahun. Nanti juga saya tunjukkan videonya gitu kan ya. Selain ada brosur-brosur, ada buletin, ada leaflet, juga ada beberapa video gitu ya. Nah, kegiatan mencuci tangan ini merupakan satu kegiatan untuk keterampilan hidup. Namanya kalau di Kementerian Kesehatan disebutnya CTPS, cuci tangan pakai sabun ya. Menurut informasi CTPS, cuci tangan pakai sabun
sebenarnya sudah dapat mengurangi resiko tertular penyakit-penyakit tersebut. Di antaranya, ini hati-hati ya, COVID sedang merebak lagi ya, gitu kan ya. Nah, pada saat kita pandemi kemarin, itu kita rajin sekali kan cuci tangan, pakai desinfektan gitu kan ya. Nah, sekarang kebiasaan itu harus terus terjadi dan kita ajarkan juga kepada anak-anak itu ya. Dari data WHO menunjukkan bahwa perilaku CTPS, cuci tangan pakai sabun, itu mampu mengurangi angka kejadian diare sakit perut sebanyak 45%. Wow, fantastis kan ya? 45% loh hanya dengan cuci tangan saja gitu. Itu artinya ini adalah peristiwa penting. Cuci tangan itu mudah loh dibelajarkan kepada anak usia dini. Kapan kita harus membelajarkannya? Itu kan pertanyaannya, kapan kita harus membelajarkannya tentang cuci tangan ini? Cuci tangan bisa dilakukan sebelum dan sesudah makan. Setelah bersin atau batuk, nggak cukup nih hanya dengan tisu, nggak cukup, tapi harus cuci tangan. Setelah bermain di luar rumah, gitu ya. Kemudian setelah bermain dengan binatang, sesudah menggunakan toilet, misalnya seperti itu, ya. Jadi, ayo mulai mengajak anak-anak untuk membiasakan cuci tangan pakai sabun sejak usia dini. Dan anak-anak itu paling suka ATM kan ya. Amati, tiru, dan modifikasi dari orang tuanya. Jadi kalau orang tua di rumah itu rajin cuci tangan, maka anak-anak itu juga akan rajin cuci tangan. Sama dengan nanti di sosial, keterampilan sosial, kalau orang tuanya selalu bilang kalau mau masuk rumah ketok pintu, Assalamualaikum, sepada, selamat pagi, dan sebagainya, dengan sapaan lain, anak-anak akan ikut. Gitu ya. Akan ikut kebiasaan orang tua yang seperti itu. Baik, berikutnya. Nah, ini terkait dengan menyikat gigi, gitu ya, kegiatan sikat gigi. Kita sering bilangnya gosok gigi ya, yang benar sikat gigi, gitu kan ya. Tapi maknanya sama ya, menyikat itu ya menggosok, gitu kan ya. Perawatan gigi pada masa anak usia dini sangat penting, karena kondisi gigi susu pada saat kecil sangat menentukan keadaan gigi-gigi permanen penggantinya. Ya, biasakanlah anak-anak agar selalu menyikat gigi atau berkumur-kumur setiap selesai makan atau sebelum tidur, gitu ya. Kenapa? Karena pada saat selesai makan itu ada sisa-sisa makanan yang memungkinkan kuman-kuman itu tertinggal, bersarang, gitu kan ya. Sebelum tidur, karena tidur itu membutuhkan proses yang panjang semalaman, maka sisa-sisa makanan kalau tidak dibersihkan, dia akan merusak mungkin emailnya dari gigi, atau mungkin bagian-bagian tertentu dari gusi dan sebagainya. Jadi sebaiknya ketika anak-anak tidur, itu dilakukan sikat gigi. Ya. Jadi ini ada kembali, ini adalah poster yang dibuat oleh teman-teman, bersihkan aku gitu ya, sesudah sarapan, sebelum tidur, kemudian ada cara merawat gigi, itu banyak ya, mungkin dengan dental floss, benang itu ya, benang-benang gigi, kemudian harus rajin ya makan buah ya, supaya giginya baik. Kemudian bagaimana cara sikat gigi, itu juga diajarkan, kemudian juga sayuran berserat ya, gitu. Nah, untuk kegiatan sikat gigi, saya sepertinya punya videonya, gitu ya. Nanti kita apa namanya share screen-kan, kita lihat videonya. Ya, oke, sebentar. Ini di sini, ya oke. Ya, sebentar ya. Kita share sound-nya dulu. Oke, optimize. Mudah-mudahan sesudah ini bunyi. Oke, ini adalah hasil dari pengembangan. Jadi selama penelitian kami menghasilkan 38 buku digital dan video pembelajaran selama 3 tahun. Jadi nanti kalau berminat bisa menghubungi kakak-kakak ya untuk pembelajaran di PAUD-PAUD
baik di kelompok bermain, di TK, di SPS, pos PAUD, BKB PAUD, dan seterusnya. Oke, mari kita saksikan ya. Ini salah satu video yang kami hasilkan. Halo, hari ini Bagus akan memberitahu cara menyikat gigi yang baik dan benar. Apa saja manfaat dari menyikat gigi? Dengan menyikat gigi, kita dapat membersihkan sisa makanan dan kuman di gigi, menghilangkan bau mulut, mencegah gigi berlubang, serta menurunkan resiko sakit gigi. Sebelum menyikat gigi, kita perlu menyiapkan gelas berisi air, pasta gigi, dan juga sikat giginya. Yuk, kita mulai. Pertama, taruh pasta gigi di atas sikat gigi. Mulai sikat gigi bagian atas dan bawah secara memutar. Kemudian, sikat gigi bagian dalam secara maju dan mundur. Jangan lupa juga untuk sikat permukaan lidahmu. Tahap terakhir adalah berkumur untuk membersihkan sisa kotoran di mulutmu. Hore, gigi Bagus sudah bersih dan sehat. Nah, teman-teman jangan lupa untuk menyikat gigi sehabis makan dan sebelum tidur seperti Bagus ya. Sampai jumpa lagi. Dadah! Oke. Baik, Ibu dan Bapak, serta calon ibu dan ayah masa depan, itu tadi tentang menyikat gigi, ya videonya. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Tadi sampai sini, sebentar saya share screen-kan dulu. Saya senang, ketika membahas tentang hal ini, bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk anak-anak ya, keluarga-keluarga di rumah gitu. Dan saya bisa merasakan luar biasa ya. Jadi saya punya 3 anak, Bambi, Bani, dan Banu. Saya akan bercerita Bambi sekarang itu udah jadi ibu dari anak-anak gitu kan ya. Jadi Bambi itu dulu dia adalah alumni dari UGM gitu ya, dari Universitas Gadjah Mada Indonesia. Bambi mengambil arsitektur. Kemudian yang kedua Bani sekolah di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, dan Banu itu sekarang bersekolah di SMA Let's School Jakarta ya, di kelas 12, jadi udah mau kuliah juga. Jadi ketika Bambi itu sekarang ini menyikat gigi anaknya namanya Arsen gitu kan ya, itu agak berantem sama si Arsen, karena Arsen nggak mau malam-malam tuh sudah sebelum mau tidur sikat gigi gitu kan, biasanya agak dipaksa, memang harus dipaksa dulu gitu ya, setelah itu baru dia terbiasa. Jadi sekarang itu kalau nggak sikat gigi, Arsen selalu bilang gigi, malah suruh sikat gigi gitu kan ya, itu kan akibat pembiasaan. Nah, yang lebih hebat adalah Banu gitu ya, anak ketiga, anak penelitian tiga-tiganya, dan ini anak penelitian ketiga saya. Jadi ketika Banu itu berada di kelas 1 SD, itu teman-teman giginya itu kan udah krepes-krepes dan mulai gigi awal itu gitu ya, gigi susu itu kan mulai tanggal gitu ya, mulai tanggal tuh tahu ya, copot-copot ya. Mulai tanggal untuk digantikan gigi yang permanen gitu kan ya. Nah, itu teman-teman itu giginya tuh grepes-grepes gitu ya. Teman-teman Banu di kelas 1 SD. Nah, giginya Banu itu sampai si dokternya bilang,
Bu ini giginya udah goyang. Luar biasa ya, bagaimana ibu membuat gigi-gigi dari Banu yang udah goyang ini mau dicabut gitu maksudnya kan. Itu tuh utuh gitu loh. Jadi masih bersih, nggak ada plaknya, apalagi grepes. Sementara teman-temannya itu grepes. Apakah Banu nggak makan permen? Apa nggak makan coklat? Nggak makan es krim? Makan. Tetapi kebiasaan di rumah itu ketika anak-anak selesai makan permen, makan coklat, makan es krim, itu selalu sikat gigi. Dan mereka risih sendiri kalau tidak sikat gigi. Dan itu terjadi sampai mereka dewasa. Paling tidak kumur-kumur gitu. Ibu dan bapak, serta calon ibu dan ayah masa depan. Ya, senang kalau bercerita tentang pengalaman. Berikutnya ini, kegiatan membersihkan diri. Ya, nah kegiatan membersihkan diri ini ada banyak ya. Biasanya kegiatan membersihkan diri ini diantaranya kita harus bisa menunjukkan cara mandi yang benar, menggunakan sabun cair. Kalau menggunakan sabun cairnya itu banyak-banyak mencetnya, kemudian digunakannya juga tidak sesuai dengan kebutuhan tubuhnya, gitu kan ya. Maka ya kita nggak mengajarkan sebuah keterampilan ya bagaimana berhemat, gitu ya. Lalu kenapa nggak ditampilkan sabun batangan ya? Mungkin anak-anak sekarang tuh nggak mengenal. Tapi masih banyak sih sabun-sabun tertentu yang sifatnya masih berupa batangan ya kalau disebutnya ya, bukan sabun cair gitu kan. Khawatir saja kalau itu digunakan di tempat umum, maka sabun itu kan bisa menyimpan kuman dan sebagainya. Di dalam satu keluarga juga bahaya ya, karena artinya ada yang flu, ada yang batuk, segala macam. Sedangkan kalau sabun cair, sekali pencet dia akan keluar dan yang di dalam itu tetap bersih. Itu alasannya. Lalu biarkan anak memilih perlengkapan mandi sendiri. Ini untuk memotivasi dia agar dia punya kemampuan untuk mandi sendiri. Yang penting awasi anak saat mandi. Ini di bawah ini tulisannya. Awasi anak saat mandi. Lalu biarkan si kecil menunjukkan kemampuannya untuk mandi, gitu ya. Jadi orang tua hanya membantu bagian-bagian tertentu saja ya. Oke. Nah ini keterangannya ketika menginjak usia sekolah, ya mungkin dia udah masuk kelompok bermain, masuk TK, pos PAUD, BKB PAUD, gitu ya, pos daya dan sebagainya. Anak-anak itu diharapkan sudah dapat mandi sendiri walaupun belum sempurna. Anak perlu dibelajarkan dan diberi kesempatan untuk mandi. Jadi saat membelajarkan anak untuk mandi sendiri, jangan melewatkan kesempatan untuk membelajarkannya juga tentang pendidikan seks, ya. Dan kemarin tentang pendidikan seks itu kita waktu di Kepulauan Seribu dalam suatu pengabdian masyarakat, itu orang tua sampai terperangah gitu ya, mereka sedih gitu ya. Ternyata pendidikan seks itu di Indonesia itu masih jarang dilakukan, tetapi kasusnya luar biasa. Perilaku, tindakan kekerasan seksual itu banyak, Bu. Banyak ayah bunda gitu kan. Ini mengerikan. Jadi mungkin nanti suatu saat juga coba kita sharingkan ya bagaimana pendidikan seks. Dan pendidikan seks itu bukan bicara tentang alat kelamin saja gitu kan ya. Untuk membedakan gender, perempuan, laki itu udah bagian dari pendidikan seks ya. Kemudian menjelaskan pada anak tentang bagian-bagian tubuh mana yang boleh, mana yang tidak, itu merupakan pendidikan seks awal yang harus diperkenalkan ya. Lalu berikutnya keterampilan sosial, gitu ya. Keterampilan sosial itu seperti yang saya katakan adalah bagaimana membangun hubungan interaksi sosial dengan orang lain. Ya, ini mengutip dari salah satu pendapat. Jadi kemampuan sosial itu adalah kemampuan atau kompetensi dalam diri manusia untuk membangun inisiatif dalam diri sendiri dan membangun hubungan sosial yang positif. Jadi jangan seperti orang dewasa sekarang, bawaannya tersinggung, bawaannya mau berantem, bawaannya mau marah. Nah itu harus ada tempo salero ya, orang Jawa bilang gitu ya. Harus bisa saling sama-sama menyadari bahwa kamu punya kepentingan, saya punya kepentingan, hayu kita bersama-sama, kepentingan kamu dulu, kemudian kamu bantu ya kepentingan saya. Atau sharing, kamu melakukan kegiatan A, saya melakukan kegiatan B, ayo kita gabungkan supaya pekerjaan AB itu bisa selesai. Kan damai ya hidup ini ya. Oke. Kemudian berinteraksi dengan teman sebaya, ini juga penting sekali ya.
Jadi itu diajarkan kepada anak usia dini. Jadi bagaimana bermain bersama, saling tolong-menolong, saling mengucapkan terima kasih, dan pada akhirnya mereka diharapkan dapat menjadi individu yang dapat diterima di dalam lingkungan sosialnya. Gitu ya. Dan kita bisa lihat ya, ada tetangga-tetangga kita yang terlalu mandiri sehingga dia nggak kenal sama tetangga sebelahnya, misalnya gitu ya. Kemudian kalau ada hajatan, kemudian kalau ada misalnya kedukaan, dia nggak muncul, misalnya begitu ya. Ada apa dengan orang-orang seperti itu, begitu ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Oke, ini ya. 6 perilaku keterampilan sosial supaya anak-anak itu tumbuh menjadi manusia dewasa. Yang pertama diajarkan tentang bergaul dengan teman, berbagi dan menolong, bekerja sama, memahami pemecahan masalah, memahami aturan, dan mampu mengekspresikan perasaannya. Itu 6 ini, mari kita lihat bersama-sama seperti apa penerapannya. Nah, kami mengembangkan selain video tadi, kemudian buku digital yang bisa dibelajarkan di lembaga PAUD, kita punya juga yang namanya keterampilan hidup kids, disebutnya TASTAR. Apa itu TASTAR? Tas Pintar AIMA-K PAUD yang berisi tentang media digital video pembelajaran. Ada juga media pendukung yaitu Cetar, Tongtar, dan Buktar. Cetar singkatan dari Celemek Pintar, kemudian Tongtar kantong pintar, dan Buktar buku pintar. Ya, nanti kalau mau tahu lebih jauh silakan dibuka YouTube AIMA-K PAUD. Ya. Nah, lalu mari kita mengkaji pembelajaran berbasis keterampilan hidup untuk kearifan lokal Indonesia. Yuk, gitu kan ya. Karena Indonesia itu kan terkenal ya, ibu-ibu dan bapak serta teman-teman calon ibu dan ayah masa depan. Indonesia itu terkenal gemah ripah lojinawi, orangnya ramah-ramah, ramah tamah gitu ya, santun begitu ya. Kemudian lebih banyak mengalah untuk menang seperti itu. Kita lihat untuk anak usia dini seperti apa diajarkannya. Ya, kita lihat ini, ayo anak-anak kita belajarnya dengan cara yang sopan ya, berbicara itu. Ayo kita berperilaku santun. Ayo kita mampu mengucapkan kata terima kasih. Jadi kalau anak-anak itu tidak diajarkan tentang bagaimana cara berterima kasih, ya dia nggak tahu juga gitu kan ya. Bersikap santun, kalau misalnya bertemu dengan orang yang lebih tua, mungkin badan kita menunduk sedikit gitu kan. Nah, semua ini dikemas dalam bentuk yang tadi saya katakan ada videonya, kemudian ada bukunya. Dan ini adalah 7 tokoh dari AIMA yang kita menjadi ikon, gitu ya. Jadi kita nggak mau lagi pakai tokoh-tokoh luar negeri, apalagi tokohnya untuk disiplin, untuk keterampilan hidup, pakai Doraemon, gitu ya. Kemudian pakai Upin dan Ipin, gitu ya. Walaupun itu Malaysia masih satu rumpun dengan kita, tapi kita punya kok yang namanya Bagus, Putri, Nesia, Indo, gitu kan ya. Itu yang anak-anak yang berada di bawah ini, gitu ya. Oke, kita lihat sekali lagi videonya, salah satunya permisi atau terima kasih ya. Kita lihat nih seperti apa. Maunya yang mana? Mengucapkan terima kasih atau minta tolong? Maunya yang mana? Jessica maunya apa, Jess? Terima kasih dulu, Bu. Baru minta tolong, Bu. Minta tolong dulu kali, Bu. Minta tolong dulu. Oke, kita lihat sebentar ya. Oke. Mungkin bisa dua-duanya ya, Bu. Oh gitu ya? Iya, tapi waktunya Bu Yuli ini nih. Nanti oke. Kakak-kakak atas permintaan dua-duanya katanya ya. Oke, kita coba dua-duanya karena tayangannya itu sedikit-sedikit sih. Jadi memang video untuk anak usia dini itu nggak boleh panjang, nggak boleh sejam gitu karena anaknya keburu main-main ya. Jadi itu sudah dengan teori-teori bagaimana pengembangan buku, perkembangan video untuk anak usia dini ya. Oke, kita share screen kan. Ini yang pertama
minta tolong dulu ya. Kita lihat ya, mengucapkan kata permisi. Aku senang mengucapkan kata terima kasih. Hai teman-teman, aku Kori. Aku senang sekali mengucapkan kata permisi dan maaf. Teman-teman tahu tidak kapan kita harus mengucapkan kata permisi dan maaf? Yuk, kita cari tahu. Yang pertama adalah kata permisi. Kapan saja kita perlu mengatakan permisi? Kata permisi bisa dikatakan saat kita berjalan di depan orang yang lebih tua. Juga bisa digunakan saat mengetuk pintu ketika bertamu ke rumah orang lain. Yang kedua adalah kata maaf. Kapan saja kita perlu mengatakan maaf? Kata maaf diucapkan saat kita berbuat salah, seperti saat kita bersendawa di depan orang lain. Saat bersin di depan teman. Juga saat kita menyakiti orang lain. Kata maaf biasa diucapkan sambil berjabat tangan. Nah, itu dia saat yang tepat untuk mengucapkan kata permisi dan maaf. Teman-teman jangan lupa untuk membiasakan mengucap kata permisi dan maaf seperti Kori ya. Dadah! Oke, atas permintaan kita tampilkan satu lagi ya. Terima kasih. Oke, mengucapkan kata tolong dan terima kasih. Tolong. Kata tolong dapat diucapkan saat kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Kata tolong perlu diucapkan dengan senyum dan juga tanpa tangis. Kita juga harus saling tolong menolong sesama teman. Setelah ditolong oleh teman, jangan lupa katakan terima kasih. Terima kasih. Baik, teman-teman semua, itu tadi penjelasan tentang dua keterampilan ya, dua keterampilan. Yang pertama itu tentang keterampilan vokasional, yang kedua adalah keterampilan sosial, begitu kan? Nah, berharap ini berbagai macam media yang saya sudah kembangkan bersama tim ya tentunya,
Jadi kita itu sangat berharap tadinya ingin men-sharekan semua ini ke daerah 3T, tetapi yang baru terjadi hanya di Kepulauan Seribu. Dan alhamdulillah kira-kira seminggu yang lalu itu ada dari Pesona Edu, mereka akan membantu untuk mengembangkan media ini kemudian bisa digunakan oleh para guru-guru PAUD yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan hal itu bisa berwujud ya. Oke. Baik, Ibu dan Bapak serta ibu-ibu dan bapak-bapak calon orang tua masa depan, itu saja dari saya tentang keterampilan hidup anak usia dini, life skill, terutama untuk self-help ya, kemampuan untuk menolong diri sendiri. Dan ini merupakan dasar untuk teman-teman mahasiswa akan menjelaskan tentang disiplin positif. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Hani. Baik Ibu, terima kasih kepada Ibu Yuliani Nurani yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa mengenai keterampilan hidup anak usia dini.